perlu kita terus improve ya, terus kita tingkatkan pelayanan publik tersebut ya. Ya paling gampang misalnya ada orang hilang KTP, bagaimana bisa mendapatkan KTP-nya itu dengan mudah. Nah itu organisasi itu ketika kita menaruh orang yang tepat di posisinya, dia akan mengerjakan itu dengan baik. Cuman ketika kita tidak menaruh orang yang tepat di posisinya, itu akan membuat pekerjaannya juga akan secara organisasi akan menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Daka TV? Jumpa lagi bersama saya Yolanda Mayanti. Kita akan berbicara tentang inspirasi. Wah, tapi datangnya dari mana? Datangnya dari DPRD Kota Bekasi. Dan alhamdulillah sudah bersama saya orang baru ya. Saya baru ngobrol sama beliau ya, tapi beliau mau kiprahnya udah di mana-mana ya. Ada Bapak Vendabi Surya Putra. Apa kabar Pak Vendabi? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Yola. Halo pemirsa Daka TV, saya Vendabi dari fraksi PKS di DPRD Kota Bekasi. Dulu sempat nyanyi sama Ari itu ya. Bukan itu Surya Saputra ya, ini Itu Surya Saputra. Iya. Kira dulu sempat nyanyi gitu, main film enggak ya? Bukan yang itu ya. Iya, alhamdulillah Pak Vendabi Surya Putra ini adalah anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Komisi 1 juga, ya. Apalagi Banggar enggak? Saya di Bapemperda, Bapemperda. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Banyak ya tugasnya pastinya ya. Dan beliau ini newcomer di gedung DPRD Kota Bekasi. Kalau boleh tahu dulunya apa sih backgroundnya Pak Vendabi? Background. Sebenarnya saya backgroundnya itu waktu saya kuliah itu saya teknik elektro. Kerja pun awal-awal di sekitar tentang masalah elektronik juga gitu ya. Terus sekitar 8 tahunan kerja. Terus lanjut usaha dari tahun 2013 sampai tahun 2024. Nah, di situ Dulunya kita engineering ya. masuk ke Politik. dunia politik. Apa sih yang bikin mau nyemplung ke dunia politik? Kan beda banget engineering ke politik engineering gitu. ke politik. Jauh banget. Sebenarnya pernah di luar negeri kan kabarnya. Mungkin saya senang aja gitu menyelesaikan masalah itu senang. Problem solving itu senang ya. Kalau di teknik itu problem solvingnya itu lebih ke urusan kayak lebih kayak exact gitu ya. Nah, kalau politik ini juga sama problem solving. Hanya saja urusan masyarakat dan ini kan insya Allah juga memberi banyak manfaat. Nah, beda urusannya aja. Tapi sama-sama problem solving, menyelesaikan masalah. Persamaannya adalah kedua-duanya sama-sama harus ke lapangan. Iya, betul. Memahami permasalahan gitu. Kan dulu pernah lama juga di luar negeri, ini apa bedanya? Dari luar negeri ke sini jauh banget kan? Harus adaptasi lagi berarti. Secara kerja ya mungkin perlu adaptasi karena memang kalau sewaktu di luar kulturnya itu kan tergantung ya, masing-masing perusahaan itu ada kulturnya. Jadi kebetulan saya perusahaannya itu perusahaan multinasional, kulturnya sangat merit system gitu ya. Nah, ketika kita di Indonesia melihat ya merit system ini perlu menjadi roh juga ya ketika kenaikan ataupun ketika memberikan sesuatu di organisasi itu harus dilihat meritnya. Nah, ini yang harus lebih banyak mungkin di Indonesia perlu kita tingkatkan di semua organisasi gitu ya. Jadi bukan hanya karena saya kadang-kadang lihat
ini lebih kepada mungkin yang sering tampil, yang sering ini. Cuman ada sebenarnya orang-orang tuh yang di belakang layar mereka lebih banyak bekerja, tapi nggak kelihatan. Iya. Ya, nah itu kan yang bisa menilai itu sebenarnya merit points. Apakah kerja-kerja mereka bisa menyelesaikan kerjaan atau tidak. Nah, cuman memang yang lebih senang orang kita itu Indonesia itu adalah lihat siapa yang sering kelihatan di media. Oh ya. Betul, pasti. Bukan artinya itu dia Media damai ya. baik itu rame. Tapi eh, perlu juga kita melihat siapa juga orang yang di belakang layar ataupun benar-benar yang mereka silent work ya, mengerjakan itu secara mungkin tidak hingar-bingar, tapi itu membuat kondisi eh, keamanan kita lebih baik, kondisi lingkungan kita lebih baik, kondisi mungkin di dunia kerja juga lebih baik. Nah, ini yang mungkin harus kita tingkatkan. Ya, merit system itu. Oke. Ini dari 2013 ya? Saya di Indonesia dari 2013. Nyemplung ke politik langsung? Oh enggak, saya ada usaha. Ada usaha 2013 sampai 2024 lah gitu. Sampai 2023 mungkin ya. Setelah itu tidak begitu aktif lah di dunia usaha. Banyak ke dunia politik 2023 ke atas. Ya ini kan dua dunia yang berbeda, Pak Fedabi. Ada culture shock nggak? Ketika masuk ke politik itu, kok gini, gini gitu. Ya kalau misalnya masuk ke politik ini kan tadi saya sih melihatnya dimanapun kita kan bisa memberikan manfaat gitu ya. Di dunia usaha ketika kita berusaha ya tentu selain kita pengen mendapatkan keuntungan, kita harapnya juga bisa memberikan manfaat kepada pekerja-pekerja yang mungkin kita hire, yang bekerja untuk kita, memberikan lapangan pekerjaan. Nah, cuman itu kan skupnya cuman di usaha kita saja gitu ya, tidak banyak. Nah, berbedanya di politik itu, kemanfaatan itu lebih besar lagi. Kalau misalnya kita bisa ikut dalam misalnya mendorong sebuah kebijakan dan kebijakan itu ternyata bermanfaat buat banyak orang, nah itu lebih besar lagi. Kayaknya ada rasa Kayaknya rasa happy-nya itu kenceng ya. Rasa proud, happy, nah itu. Nah, tadi memang buat kita menyelesaikan masalah ya, bukan kayak mungkin merek sebuah menyelesaikan masalah tanpa masalah bukan, tapi bukan pegadaian ya. Bukan. Tapi menyelesaikan masalah itu kita senang lah, problem solving itu senang. Itu secara politik atau memang sama-sama culture shock-nya ke DPRD? Kalau di DPRD ya mungkin bukan culture shock saya melihatnya, ini kan adalah pembelajaran ya. Bahwa tugas-tugas DPRD, orang berpikir DPRD ini termasuk juga kayak semacam wali kota gitu, eksekutor dalam semua hal gitu ya. Jadi warga berpikir, kalau ada jalan rusak minta aja ke DPRD, ada apa minta aja ke DPRD gitu. Nah, memang bisa minta ke DPRD, cuman bagian dari aspirasi yang disampaikan DPRD tentunya dalam nanti penganggaran seperti itu. Nah, ketika masuk ke DPRD, kita lebih paham apa yang menjadi tugas fungsi pokok dari DPRD itu sendiri kan. Ada fungsi penganggaran. Nih teman-teman nih lagi pada sibuk di Banggar ini lagi nyiapin anggaran perubahan 2025 ya. Nah, terus ada fungsi pengawasan, kita terbagi beberapa komisi ya, beberapa komisi, ada 4 komisi ya. Komisi 1 di mana saya ada di situ adalah komisi yang membahas tentang pemerintahan. Jadi di bawahnya tuh mitra-mitranya ya ada camat, kelurahan, terus banyak tentang masalah pelayanan publik, Disdukcapil, DPMPTSP, pelayanan perizinan satu pintu, terus Badan Kepegawaian, BKPSDM, dan lain-lain gitu. Ini komisi 1. Terus komisi 2 itu secara umum kan pengawasan terkait dengan pembangunan. Ya, jadi mitra-mitranya ada Distaru, Disperkimtan, perumahan ya, dan terus
ada yang besar itu adalah DBMSDA, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, yang tukang bikin jalan sama bikin folder dan semua selokan. Nah itu Selokan dan macam-macam. selokan dan ya. macam-macam. Nah itu di Komisi 2 mitranya. Komisi 3 fokusnya tentang masalah penerimaan. Jadi dinas-dinas penghasil adalah bagian dari kerja di Komisi 3, terutama Bapenda, pajak, terus juga BUMD juga mereka ada hubungan gitu, dinas-dinas penghasil. Dan Komisi 4 lebih kepada kesejahteraan masyarakat. Apa hal yang benar-benar dirasakan langsung sama masyarakat. Pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja. Nah, itu di Komisi 4. Nah, jadi fungsi-fungsi pengawasan ini kita lakukan gitu ya. Ketika sampai ini, ya oh gini ya fungsi pengawasan ini ya. Jadi ketika kita mencoba ke warga ada masalah, melakukan advokasi. Nah, kita bisa juga bekerja sama dengan dinas-dinas ini agar melakukan advokasi kepada permasalahan-permasalahan warga gitu, baik secara langsung atau tidak langsung. Ya, dan juga mengawasi bagaimana dinas-dinas ini tadi menjalankan tugasnya kan ya. Kan mereka kan kita alokasikan anggaran gitu kan, bagaimana anggaran itu bisa terserap baik dan juga terserap sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, seperti itu. Jadi fungsi pengawasan kita ada tuh tadi di komisi-komisi dan juga ya menerima banyak advokasi masalah lah ya, masalah. Nanti kita bisa cerita terutama di Komisi 1. Dan yang tugas yang ketiga itu kan di DPRD itu ada fungsi terakhir itu ada pembentukan peraturan daerah. Jadi kalau peraturan daerah ini adalah peraturan yang kita sepakati bersama dengan pihak pemerintah kota. Jadi yang kita sepakati bersama antara pemerintah kota dan DPRD jadilah peraturan daerah. Memang kalau namanya peraturan daerah ini lebih general gitu ya. Nanti detailnya itu akan dibahas misalnya di peraturan wali kota, detail-detailnya. Misal kita peraturan daerah yang kita baru selesaikan gitu ya. Baru selesaikan terkait kemarin itu. Sebenarnya RPJMD itu termasuk peraturan daerah. Jadi rencana pembangunan jangka menengah ya, penengah daerah ini adalah termasuk peraturan daerah. Kebetulan saya masuk dalam pansusnya gitu ya, panitia khusus pembentukan RPJMD. Nah, itu masuk dalam peraturan daerah. Nah, itu kita bahas ya secara umum, secara general. Nah, nanti teknis-teknis pelaksanaannya nanti oleh peraturan daerah wali kota gitu ya. Ya ada misalnya program 100 juta per RW. Nah, itu ada gitu di situ, tapi nanti detail turunannya itu harus dibunyikan dalam peraturan wali kota. Iya, karena kalau orang awam sih nggak ngerti ya, itu ternyata ada mekanismenya seperti itu yang nggak Ada mekanisme. ngadu langsung jadi gitu. Betul. Jadi terutama tentang masalah memahami apa konsep kita melakukan anggaran gitu ya. Jadi kan ya saya memahami warga ketika mereka butuh, mereka pengennya langsung lah ya. Tapi memang kemampuan kita kalau itu masuk dalam aspirasi kita, jadi proses pembentukan anggaran itu ada waktu-waktunya gitu. Jadi misalnya ketika kita reses, itu kan kita menerima aspirasi dari masyarakat gitu ya. Misal contoh nih, mungkin akhir tahun ini akan ada reses terakhir buat tahun ini gitu ya. Akhir tahun 2025. Nah, tapi reses akhir tahun ini adalah buat pembentukan anggaran di tahun 2027. Oh, realisasi 2027. Jauh bener ya. Bukan realisasi 26. Realisasi 2026 sudah usulannya itu udah dari awal kemarin akhir tahun 2024 kemarin. Sama awal 2025 itu sudah kita masukkan usulan-usulan kita.
Mungkin ada sedikit lah kalau misalnya terkait dengan anggaran perubahan ini ada sedikit lah gitu ya. Paling cuman kan aspirasi di anggaran perubahan ini tidak banyak. Tidak banyak. Iya, yang banyak itu aspirasi warga yang masuk itu di anggaran murni gitu ya. Nah, jadi memang untuk memahamkan ini ya nggak mudah juga ketika kita bicara dengan masyarakat. Jadi iya bisa lewat kita, cuman ada waktu-waktunya gitu. Atau dimarahin mak-mak ya, mana Tiba-tiba, janjimu? mana janjinya gitu. Cuman kita coba jelasin itu nggak Ngerti nggak ya. paham juga ya. Itulah resikonya kita. Nggak semua emak-emak juga ngerti ya. Ya kita coba kasih pemahaman lagi gitu. Bagi yang belum tahu nih Komisi 1 tuh meliputi apa aja sih? Nah, Komisi 1 itu meliputi maksudnya bidang mitra kerjanya Mitra kerja. DPRD Kota Bekasi, Sekretariat Daerah, kemudian Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, juga kecamatan dan kelurahan. Dan ini kan jauh banget dari mesin-mesin itu ya, elektro apalagi ya, jauh banget. Ada waktu, maksudnya mungkin kalau PKS ada namanya sekolah kepemimpinan kayak gitu ya. Ini apakah di situ juga ada kayak kalau dulu kita namanya P4 lah gitu, P4. penataran gitu. Kita ada yang kayak gitu. Langsung aja. Oh, langsung nyemplung. Langsung nyemplung aja. Jadi langsung nyemplung. Kan kemungkinan alhamdulillah juga kita ada rapat dengan dinas-dinas itu. Mereka menjelaskan apa fungsi dari dinas-dinas itu, apa yang menjadi targetan dari dinas-dinas tersebut. Ya udah. Dan juga komunikasi yang kita bangun dengan perwakilan dari dinas-dinas tersebut, baik itu kepala dinas ataupun sekretaris dan lain-lain. Jadi dari komunikasi itu ya kita mempelajari lah sedikit demi sedikit gitu. Sedikit demi sedikit. Tadi kalau dibilang Komisi 1 ini memang terkait dengan pemerintahan, pelayanan publik semua gitu. Aduh, pusing gitu ya. Pelayanan publik. Jadi semua pelayanan publik pemerintahan memang itu di Komisi 1. Learning by doing jadi benar-benar ya. Ya belajarnya langsung aja gitu. Langsung nyemplung. Nyemplung mudah-mudahan bisa berenang. Dan kan ini juga kan berkaitan kerjasama mitra kerjanya itu kan secara langsung Wali Kota Bekasi ya. Ya, karena kita akan menilai kira-kira kualitas pelayanan publik dari Kota Bekasi ya di Komisi 1. Bagaimana servisnya, bagaimana performan ya dari masing-masing dinas tersebut gitu kan. Nah, itu di Komisi 1. Nah kan kemarin waktu masa kampanye tuh Pak Wali Kota mungkin punya janji-janji politik. Betul. Itu mungkin ada korelasinya juga dengan mitra kerjanya di Komisi 1 untuk merealisasikan janji-janji politiknya itu. Oh iya, ada gitu ya janji-janji politik. Jadi dari gini. Janji-janji politik Pak Wali Kota yang kemarin itu, nah itu harus tertuang kemarin tadi tuh di RPJMD, rencana pembangunan pembangunan jangka menengah, ya itu harus tertuang di situ. Nah, nanti ada yang masuknya ke mungkin dinas pemangkunya mana, gitu ya. Salah satu mungkin yang paling besar ya, yang mungkin sering diulang-ulang di masyarakat itu kan terkait dengan bantuan 100 juta per RW, bantuan operasional gitu ya. Nah, itu kebetulan memang nanti akan di Komisi 1 nanti pengawasannya. Ya, karena itu dananya itu akan pemegang anggarannya kalau nggak salah, kalau nggak kecamatan, kelurahan lah gitu ya. Jadi memang nanti kita punya tugas juga untuk mengawasi terkait dengan bantuan tersebut gitu. Ya. Jadi itu yang mungkin nanti agak besar gitu ya, kita pengen bantuan operasional yang 100 juta per RW itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, bukan disalahgunakan gitu. Nah ini menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan pengawasan di situ. Ya ini yang harus nanti mungkin bersama teman-teman rekan-rekan Komisi 1 perlu kita rapatkan terkait dengan sistem pengawasan ini. Ya, Bang Fedabi juga ini ada kaitannya dengan ketenagakerjaan atau P3K ya. Yang kepegawaian. Sebelumnya saya pernah ngobrol juga sebelum pengangkatan yang kemarin nih, Oh, iya, itu okay. ada
apa namanya teguran lah gitu bisa dari Kementerian Keuangan karena Bekasi ini punya banyak banget honorer gitu ya Oh, membebani iya, iya. APBD apa itu dan sekarang gimana tuh? Jadi memang ini di mitra kita di Komisi 1 itu adalah BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Jadi memang ini mengatur tentang kepegawaian seluruh tim kira-kira pekerja pemerintah kota. Ya, ya. Dan sesuai dengan amanah undang-undang kan memang di tahun 2000 saya lupa undang-undangnya kayaknya tahun 2023 atau 22 gitu ya, bahwa semua tenaga kerja kontrak itu tidak ada lagi harus segera di PNS-kan. Maaf, di ASN-kan, bukan PNS-kan, maaf ya. Sampai Di, tidak kan? ya di ASN-kan. Nah, bentuk di ASN-kan itu menjadi P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak apa? Ya, seperti itu ya. Dengan perjanjian kerja. Nah, jadi P3K ini Bekasi itu yang kemarin baru dilantik itu yang selesai di tahap 1 itu ada sekitar hampir 8.000, 7.900 sekian. Ya Dari alhamdulillah. sekian banyak cuma segitu yang bisa dilantik ya. Yang belum terlantik ini ada sekitar 3.000-an, hampir 4.000, 3.000-an lah yang belum dilantik, yang tenaga kerja kontrak itu. Nah, jadi yang agak rame itu adalah yang teman-teman P3K yang mohon maaf, teman-teman tenaga kerja kontrak yang kemarin mohon maaf tidak lulus di tahap pertama gitu ya. Terusnya ada tahap kedua juga nggak lulus gitu. Jadi yang nggak lulus ini nasibnya seperti apa gitu kan. Kalau dalam kode-kodenya mereka ada kode R2, R3, R4. Nah, ini kode-kode yang belum lulus gitu. Belum lulus, yang tidak lulus kemarin di tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini bagaimana nasibnya? Kan tadi sesuai amanah undang-undang tidak mungkin mereka menjadi TKK lagi, tenaga kerja kontrak. Iya. Harus diselesaikan. Nah, jadi kemarin ini dari pihak pemerintah pusat ini mereka akan menjadi statusnya itu perlu diajukan menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini statusnya saja paruh waktu. Mengenai bagaimana mereka kerjanya dan jam kerjanya nanti akan teknis akan diatur oleh pemerintah kota. Gitu. Ya. Jadi wewenangnya pemerintah. Iya, kota. memang pemerintah kota untuk mengatur. Tapi yang menjadi catatan penting itu adalah nilai apa ya, manfaat ekonomi yang didapat P3K paruh waktu itu tidak boleh lebih kecil daripada waktu mereka mendapat TKK, tidak boleh. Iya, minimal sama ataupun lebih besar. Kira-kira maunya kan demikian gitu. Iya, maunya. Nah, gitu. Nah, ini jadi itu yang bisa dijanjikan oleh pemerintah kota. Dan P3K paruh waktu ini tadi saya sempat hadir di rapat ya, yang pengajuan P3K paruh waktu karena pemerintah pusat meminta mana yang perlu diajukan menjadi P3K paruh waktu. Jadi BKPSDM tadi kita ada rapat, alhamdulillah terkait dengan ini memang agak keras karena mereka kan mencari ini ya tadi mencari jalan apa ya, solusi buat mereka. Kita beberapa kali nih menerima advokasi, yang menerima audiensi dari perwakilan yang tadi yang belum lulus tadi itu ya, yang 3.000 lebih tadi. Ya pernah kita kumpulkan di ruang paripurna karena sangat banyak. Ya itu baru perwakilan. Dan alhamdulillah ya kita setelah banyak komunikasi dan juga komunikasi pihak pemerintah kota dengan pemerintah pusat, akhirnya P3K paruh waktu itu bisa diusulkan. Dan alhamdulillah tadi saya barusan tadi rapat dapat informasi sekitar 3.400-an formasi kita usulkan buat P3K paruh waktu. Nah, ini menyangkut buat formasi buat rekan-rekan yang R2, R3 dan R4. Yang mudah-mudahan ini bisa keangkut semua ya, tadi 3.400-an, sehingga mereka mendapatkan kejelasan status ya terkait dengan status mereka ya, karena mereka tidak boleh lagi tenaga kerja kontrak. Gitu. Namanya bukan TKK lagi. Nah, iya, P3K. Nanti paruh waktu. Memang nanti dari paruh waktu bisa menjadi penuh waktu itu ada ininya lagi.
ada apa istilahnya itu ada sesuai dengan nanti kebutuhan-kebutuhan yang ada itu bisa nanti diajukan menjadi penuh waktu. Tapi paling nggak mereka nanti sudah mendapatkan status P3K dulu. Ya dengan status P3K itu harapannya tadi memberikan perasaan aman dulu, memberikan perasaan aman bahwa mereka akan tetap bisa bekerja di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Kalau Pak Vendabi melihat jumlah ASN sekarang P3K ya, baik yang penuh waktu ataupun paruh waktu itu gendut nggak sih? Kalau misalnya gendut rekening enak ya, tapi kalau jumlah pegawai yang itu kan jadi beban anggaran juga Pak Vendabi. Ya memang kalau terkait dengan apa gini, ini harus kita hati-hati berbicara tentang masalah ini. Kalau kita nggak enak kalau ngomong pegawai pemerintah itu beban gitu kan, itu nggak Nanti enak. kayak kemarin di Ntar hoax itu ya kayak ntar Bu Bu Sri Sri Mulyani. Mulyani jangan bicara seperti itu. Jadi yang kita ini adalah memang kalau secara anggaran itu anggaran yang kita keluarkan buat pegawai pemerintah itu Berapa cukup besar. Bahkan saya yang dengar dari teman-teman Banggar itu mungkin sudah di level 40-an% gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan menurut saya gitu ya, daripada kita melihat ini adalah kita kan tidak mungkin ngekat ataupun mengurangi karena ini adalah bagian dari pemerintah, bagian dari pelayanan orang-orang yang sudah memberikan kontribusinya kepada pemerintah dan mereka sesuai dengan undang-undang harus dinaikkan kira-kira begitu. Nah, saya nggak pengen melihat mereka sebagai beban, tapi kita perlu melihatnya ini pemerintah perlu didorong agar tadi mungkin kalau udah di level 40%, bagaimana cara menurunkannya anggaran yang 40% ini secara persentase. Caranya adalah menaikkan pendapatan kita. Iya. Itu aja. Ngomong-ngomong tentang pendapatan, kan Naikkan lagi pendapatan. lagi rame nih kemarin di Caranya Pati tuh, iya. gara-gara PBB dinaikin untuk naikin pendapatan. Kira-kira kalau di Kota Bekasi itu apa yang paling bisa untuk menaikkan pendapatan menurut Pak Vendabi? Selain PBB tadi ya, nanti jadi rame. Kalau PBB sih langsung. sensitif jangan. Menurut saya kalau PBB itu ya perlu melihat zona dan lokasi dan lain-lain. Nggak mungkin misalnya PBB di perumahan, mohon maaf perkampungan, di bawah perumahan mewah, ini sama kan nggak mungkin ya. Iya, betul. Nah itu nanti perlu diajukan kajian seperti apa gitu ya. Nah ini dan zonasi itu mungkin perlu diperkuat ya. Karena sensitif ada 104 kepala daerah yang menaikkan PBB-nya soalnya untuk menaikkan pendapatan. Kalau Jadi- di Kota Bekasi enggak ya? Kita fokusnya sekarang gini, sebenarnya Kota Bekasi ini apa yang menjadi kekuatan kita itu yang perlu kita eksplor. Jadi berdasarkan pemasukan kita yang besar itu memang terkait dengan BPHTB memang jual beli rumah ya. Jadi pajak itu yang besar malah jual beli aset tanah dan lain-lain ataupun perumahan itu yang besar. Cuma di Kota Bekasi sekarang mahal gitu ya. Nah itu masih menjadi yang lumayan besar. Nah yang lagi agak naik ini adalah pajak dari restoran, dari hotel. Nah ini yang perlu kita perkuat. Tempat hiburan ya. Ya restoran gitu ya, restoran. Nah ini yang perlu kita perkuat. Kenapa? Karena Kota Bekasi ini sekarang kurang lebih sering menjadi tempat kunjungan buat kuliner. Ya, nah ini perlu kita perkuat. Ya, saya pernah mendengar di suatu tempat itu. Nah sekarang pengawasan kita terhadap itu memang kita menggunakan kayak semacam alat tapping box. Nah, jadi ketika ada transaksi dicatat oleh alat itu nanti itu ketahuan kan, itu kan pajak mereka customer itu kan menitipkan pajaknya ketika bayar. Ya, cuma masalahnya ketika itu copot alatnya nggak kecatat, nah itu masalah. Nah ini kira-kira, nah ini yang harus kita rapikan ya, kita rapikan pengawasan terhadap itu sehingga potensi kebocorannya ataupun kebocoran yang terjadi itu bisa kita minimalisir ya. Dan terlebih nanti ke depan Pak Wali Kota kan juga sudah merancang terkait dengan wisata air, ingin lebih banyak orang lagi masuk ke Kota Bekasi gitu ya. Jadi semakin banyak kunjungan gitu ya. Jadi saya ngelihat Bekasi ini adalah choking point. Choking point. Nah, choking point ini adalah semua
kendaraan yang mau menuju luar provinsi Arah Jawa ya. ke arah Jawa gitu ya, keluar dari Jakarta, dari semua tempat itu pasti lewat Bekasi. Iya betul. Nah ini harus dimanfaatkan. Beli-beli apa kayak dulu di Bekasi. Iya. Iya, iya, semua. Kalau secara apa ya namanya pintu tol semuanya pasti lewat Bekasi semua. Mau dari Merak nanti jauhnya ke sini, dari dalam kota lewatnya ke Pasti Bekasi. Bekasi. Dari atas itu juga sama pasti Bekasi semua. Ya, nah ini bagaimana kita perlu memanfaatkan kondisi geografi Kota Bekasi menjadi bisa dibilang pintu masuknya ke Jakarta, bahkan pintu masuknya ke tempat-tempat peti kemas kita. Ya, itu pasti lewat Bekasi. Iya, mau keluar pasti lewat Bekasi. Kalau Bekasi ada di mana-mana makanya. Nah, itu yang kelebihan kita secara geografis. Jadi bagaimana memperbanyak jumlah kunjungan orang ke sini sehingga bisa bertransaksi ke sini, menambah penghasilan buat Kota Bekasi. Saya pernah ngobrol sama orang brand dulu ya, Iya. tentang Bekasi waktu itu masih rame-rame disebut sebagai planet. Oh iya. Padahal sebenarnya itu bisa loh buat apa namanya branding Kota Bekasi, katanya buat bikin merchant yang ada hubungannya dengan Bekasi. Selamat datang di planet Bekasi atau Yo, apa. welcome pokoknya gitu apa. ya. Welcome Tapi yang ada to- ntar orang Bekasi marah bang. Karena planet Bekasi kan dulu masih lebih jauh negatif gitu ya, kayaknya jauh panas gitu. Tapi Panas. sekarang udah terbiasa orang Bekasi dengan sebutan planet Bekasi gitu ya. Mungkin bisa diperhitungkan Pak Wali bikin merchant. Ya, Bang Vendab ini mengenai P3K nih, mungkin kita flashback ke belakang itu Iya. ketika dulu ada pemilihan gitu ya. Ini yang karena ada janji-janji politik sehingga menyebabkan jumlah P3K tadi membengkak ya. Bahkan nanti nggak, kalau dia ada acara politik lagi itu nggak heran kalau tiba-tiba ada mutasi gitu. Ini sebenarnya mekanismenya gimana sih kalau untuk yang kayak gitu-gitu? Jadi gini, kalau dulu kan ini terkait P3K, dulu kan kita ada namanya tenaga kerja kontrak TKK. Nah TKK ini memang waktu rekrutmennya, nah ini rekrutmennya ini tidak apa ya? Saya ingin mengatakan ini lebih kepada tadi kebutuhan kita, langsung kita rekrut TKK. Mungkin sistem rekrutmennya kurang rigid dan kurang baik. Kurang transparan. Kurang gitu ya. transparan juga. Nah, berbeda dengan P3K. P3K nanti ke depan kita harus mengajukan formasi dan itu tesnya itu langsung di pusat. Oh gitu. Bukan Kayak kemarin gitu ya. semua tes tuh terkait dengan itu harus di pusat. Jadi seperti PNS, tesnya semua di pusat sama. Ya. Untuk yang misalnya udah selesai semua nih yang TKK jadi P3K. Ntar kan pasti ada kebutuhan-kebutuhan baru. Mungkin kan ada juga mungkin P3K yang sudah selesai gitu ya, ganti pensiun, juga PNS juga pensiun, dan itu kan perlu tambah tenaga-tenaga baru gitu kan. Nah ini berarti kan perlu P3K baru. Nah itu nanti kita hanya buka formasi, tesnya di pusat. Jadi rekrutmennya, sistem rekrutmennya itu bukan lagi sistem rekrutmen yang jadi lebih pengawasannya itu, mohon maaf mungkin bahasanya kita nggak bisa nitip-nitip, susah. Karena keluar nilainya di sana. Iya. Mungkin kan dulu kan anggapannya wah bisa nitip dan lain-lain, ada tanda kutip karena dekat dengan orang-orang politik, dekat dengan orang pemerintah, bisa nitip, siapapun bisa dimasukin. Cuman udah tidak bisa terjadi lagi. Dan ini memang makanya pemerintah pusat untuk melarang adanya tenaga kerja kontrak. Nah, mereka tidak ingin pemerintah daerah itu punya tenaga kerja kontrak yang tanda kutip terlalu politis sehingga semuanya asal masukin saja. Keluarlah undang-undang itu. Nah, cuman bagian dari konsekuensi dari undang-undang itu yang sudah tenaga kerja kontrak harus jadi P3K. Ke depan tidak ada, semua harus P3K dan semua rekrutmen di pusat seperti ASN.
Berarti PNS ya. PNS, iya betul. Berarti nggak ada lagi perekrutan yang tadi itu lagi, tapi Ya, berarti menghabiskan rekrutmen yang lewat 3.000 jalur-jalur ini. belakang udah tidak bisa. Yang 3.000 ini dihabisin dulu gitu. Ini selesai rekrutmen yang lewat jalur-jalur belakang. Jadi memang kalau nanti rekrutmen di itu kan berdasar kompetensi, kemampuan. Ya kan ada tesnya, ada apanya. Ntar rekrutmen yang jalur-jalur belakang itu sudah tidak bisa. Ya, oke. Jadi dan bahkan hasilnya pun kalau komunikasi kita dengan teman-teman di BKPSDM, ya kita juga nggak bisa intervensi hasilnya Pak. Yang ngeluarin hasil dari pusat Pak. Betul. Bukan kita yang ngeluarin hasil, gitu. Tapi pelantikan paling pertama kemarin Kota Bekasi itu. Oh bagus. Karena punya Bagian yang stadion pertama ya. gor yang bagus itu ya. Iya. Untuk pelantikan. Nah, ini harusnya ketika banyak P3K ya di Kota Bekasi, itu harusnya pelayanan publik lebih baik dong ya, lebih bagus ya. Ini kalau menurut Pak Vendabi sendiri gimana? Pelayanan di Kota Bekasi. Kalau tentu kan kalau pelayanan publik ini kan ada penilaian gitu kan. Ada penilaian yang dikirim oleh pemerintah, ada indeks kinerjanya gitu ya, nilai-nilai dan lain-lain. Tapi kan kalau buat saya juga ada yang perlu kita terus improve ya, terus kita tingkatkan pelayanan publik tersebut. Ya paling gampang misalnya ada orang hilang KTP, bagaimana bisa mendapatkan KTP-nya itu dengan mudah. Nah itu kan harus ada sistemnya, lebih cepat seperti apa. Nah ini perekaman KTP seperti apa gitu kan, dan juga buat juga biar hati-hatinya seperti apa gitu. Nah ini memang jadi bukan hanya orang, sistemnya harus kita terus improve perbaiki. Terkait dengan orang adalah bagian nanti juga dari sistem tersebut gitu kan. Orangnya itu juga harus terlatih, terus meningkatkan kemampuannya, kapasitasnya juga. Ya mohon maaf jangan sampai ada juga ya mungkin ada yang tidak bisa komputer juga masih ada mungkin ya, mungkin ada yang belum bisa. Cuman itu adalah bagian dari yang harus kita terima, ya nggak masalah gitu. Kita bisa daya gunakan di tempat-tempat lain gitu. Nah ini BKPSDM ini punya punya tugas yang berat, yang lakukan pemetaan terhadap mungkin belasan ribu P3K kita, dan termasuk dengan PNS kita bisa hampir mungkin 20.000 tentang kemampuan mereka gitu ya. Jadi kita berharap namanya organisasi itu ketika kita menaruh orang yang tepat di posisinya, dia akan mengerjakan itu dengan baik. Cuman ketika kita tidak menaruh orang yang tepat di posisinya, itu akan membuat pekerjaannya juga akan secara organisasi akan menurun. Nah, itu memang beratnya BKPSDM seperti itu. Ya harus ada pemetaannya seperti apa. The right man in the right place ya. Ya, Nah, ini kan berhubungan juga kalau tidak right man ya, not in the right place, itu kan berarti harus ada mutasi. Betul. Proses mutasi itu gimana sih sebenarnya? Kalau proses mutasi ini kan sebenarnya bisa diajukan, ya bisa diajukan nanti. Jadi gini, kan ada mutasi, ada promosi, dan juga ada mungkin ya perpindahan biasalah itu mutasi gitu ya. Namun kalau misalnya buat P3K ini yang sekarang nih, yang P3K ini baru bisa mutasi setelah 6 bulan, gitu. Nanti juga gini, dia mengajukan mutasi ke tempat lain misalnya gitu ya, ada sistemnya gitu ya, mengajukan mutasi ke tempat lain. Nanti juga harus lihat dia tempat yang di sana membutuhkan apa tidak gitu. Kalau harapan saya memang di setiap formasi atau di setiap jabatan, nah itu memang harus ada tadi minimal kualifikasinya, ya minimal kualifikasinya sesuai apa tidak. Jadi tidak bisa, kan pasti nanti ada golongan-golongan. Nah ini sesuai apa tidak. Nah kalau misalnya sesuai, terusnya ternyata dites oke, ya mungkin bisa pindah, gitu. Jadi
Tapi saya akan nanti banyak berdiskusi lagi dengan BKPSDM gitu ya, karena memang terkait proses mutasi ya sistemnya seperti apa ya perlu kita dalami lebih lanjut ya dengan BKPSDM. Saya sebenarnya pengen mendalami lebih lanjut, cuman kemarin memang fokus kita ini sekarang bukan di mutasinya. Fokusnya ini lagi benar-benar mengangkat yang P3K ini mengangkat yang TKK ini menjadi P3K gitu. Jadi kita angkat dulu, kita selesaikan, setelah selesai baru nanti masalah pemetaan mereka, masalah mutasi. Nah ini menjadi PR berikutnya buat kita awasi. Dan P3K ini yang tadi ada kabar baik tuh ini ya, berarti ya? Ya, jadi alhamdulillah tadi kabar baiknya baru nih per hari ini kita mengajukan sekitar 3.400 formasi untuk P3K paruh waktu. Jadi R2, R3, R4 insya Allah keangkut semua. Oh, alhamdulillah. Ya kabar baik untuk Anda 3.400. 3.400 sekian saya. Tadi mungkin saya awalnya salah dengar 300. 34 segini. Oh, 3.400. Oke. Saya salah dengar. Cuma 300 doang mah. Waduh. Dan mereka tetap di tempatnya masing-masing maksudnya. Sementara harus di tempat masing-masing dulu. Sementara ya. Belum pindah-pindah dulu. Nah, berarti sesuai dengan ketika mereka melakukan anjapnya itu, ketika itu mereka itu di jabatan yang mana gitu. Ada nggak sih penelitian jumlah TKK ini berapa dan kebanyakan itu ada di mana gitu? Yang paling banyak jumlahnya TKK P3K ini? Oh, di pendidikan. Pendidikan Banyak. Pendidikan kita memang kita membutuhkan jumlah guru yang banyak kan, memang. Jadi itu juga masih kekurangan dengan yang ada, kita itu masih kekurangan. Gitu. Kita membutuhkan jumlah guru yang sangat banyak memang. Ya ini jadi PR juga ya, kita juga ngeliat ini masih kurang juga, kita mikir. Ya nanti kita lihat kita apakah bisa menambah lagi atau tidak gitu. Karena pendidikan itu bukan hanya guru aja, tapi juga tenaga-tenaga yang mendukungnya itu juga masuk ke dalam P3K itu. Ya, walaupun memang sih yang lebih banyak pasti di guru gitu ya, lebih banyak. Paling banyak guru itu kalau itu domainnya Komisi 4 ya. Ya kalau misalnya buat masalah pendidikannya, detailnya itu memang domainnya Komisi 4. Cuman masalah kepegawaiannya itu status kepegawaian, tentang masalah kepegawaian mereka yaitu di Komisi 1. Iya. Jadi gitu pembedaannya. Kalau misalnya masalah nanti guru ada tentang masalah pendidikannya, proses pendidikan dan lain-lain, peningkatan kapasitas gurunya. Nah, itu domainnya. Ya itu di Komisi 4 yang ikut di situ. Ya, itu kan P3K diangkat, kemudian tes dan macam-macam itu ketika Pak Vendabi sudah nyemplung di Komisi 1 ya. Jadi kayaknya ngikutin banget ya. Ya, jadi kebetulan pas lagi saya join di DPRD itu juga sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai proses pengajuan buat tahap 1. Jadi sekitar 7.000 hampir 8.000 itu udah masuk prosesnya, tinggal nunggu dites aja kira-kira gitu. Jadi hampir 8.000 malah kan. Mohon maaf, 8.000-an dikit itu, 8.100 itu udah masuk. Nah, tinggal nunggu dites aja. Tinggal dites jadi udah masuk. Nah, jadi waktu saya masuk DPRD gitu posisinya. Jadi ya kita belajar, ya kita mendengar info-info. Kan dulu kalau waktu kita di luar kita nggak tahu juga sih tentang masalah ini gitu. Kalau nggak kerja di sini nggak tahu ya. Ya nggak tahu. Ini kan udah hampir setahun nih Pak Vendabi nih ya jadi anggota dewan nih. Apa yang jadi mungkin ada yang perhatian khusus terhadap suatu hal? Perhatian khusus terhadap suatu hal ya. Ya saya jadi kalau selama setahun ini alhamdulillah bisa belajar ya. Belajar memahami apa kerja menjadi anggota dewan, bagaimana proses proses penganggaran tersebut dan juga proses terkait dengan hal-hal yang terkait dengan tadi misalnya masalah-masalah yang ada ini bagaimana kita mencoba menyelesaikannya. Nah, itu kita banyak belajar gitu di situ. Ya,
bukan artinya saya di Komisi 1 ketika saya mendapat ada orang minta advokasi tentang tenaga kerja, minta advokasi tentang ini pendidikan, kita tidak bisa advokasi. Bisa. Bisa, tetap kita bisa langsung kontakkan dengan semua dinasnya itu ya, dengan dinasnya. Jadi memang kalau warga dan masyarakat itu kan mungkin karena kita di anggota Dewan DPRD kota itu kan waktu kampanye sering banget turun ya. Jadi hubungan kita dengan warga dan masyarakat itu cukup dekat gitu. Mereka mungkin gak kenal siapa kepala dinasnya, cuman kenal sama kita. Dan mereka kita kenal dengan anggota-anggota dewannya gitu kan. Jadi mereka tahunya semua hal permasalahan tentang Kota Bekasi, tanya aja ke anggota dewan. Ya nggak masalah, betul sih gitu. Ya, tapi kita sampaikan juga, misalnya kita sampaikan, oh ini bisa kita bantu, oh ini belum bisa kita bantu gitu. Nah, yang bisa kita bantu, yang belum bisa ya kita sampaikan kenapa tidak bisa, ya demikian gitu. Kadang-kadang juga ada yang di luar kewenangan kita juga, dia juga memahami apa yang menjadi kewenangan kita gitu. Ada yang minta bantuan terkait dengan SMA gitu ya, saya sampaikan, waduh SMA udah di luar kewenangan kita. Ya, walaupun kalau misalnya punya link sendiri dengan kepala SMA dan lain itu kan beda lagi, cuman memang berbeda gitu. Anak saya pun juga masuk SMA negeri gitu, bisa jadi kan anak yang anggota Dewan juga masuk negeri gitu misalkan. Ya, saya belum bukan negeri. Iya, ini udah setahun dan saya melihat, kalau saya pribadi melihat Pak Vendabi ini adalah politikus paling cemerlang nih pada tahun pertamanya ya, karena selain langsung jadi anggota dewan ya, mengalahkan para pendahulunya dari partai-partai lain, kemudian juga beliau diangkat juga jadi ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kota Bekasi. Keren banget ya. Newcomer tapi langsung gitu. Enggak newcomer juga ya. Dari politik udah dari 2000 berapa tadi? Ya, kalau di ketua cabang itu kan dari 2020. Cuman kan 2020 2021 kita vakum. Tengkurap tiarap karena semuanya COVID ya. Gara-gara Covid ya. Tapi Jadi, tahun ini komunikasi dengan para pemilihnya lebih baik atau bagaimana? memang PR kita itu adalah bagaimana menjaga hubungan komunikasi ya. Saya perlu mengakui juga bahwa dulu waktu kita tidak ada aktivitas, nah ketika tidak ada aktivitas kan kita ke warga terus sering. Nah sekarang aktivitasnya banyak sekali gitu ya. Betul. Jadi memang harus mau nggak mau harus punya sistem juga, ada teman-teman yang bantu ngerawatin kira-kira gitu. Jadi bukan kita nggak ya tadi karena kan kita juga terikat sama waktu dan juga terikat sama kerja-kerja yang ada gitu ya. Jadi turun ke masyarakat memang pasti akan berkurang. Pasti akan berkurang. Hanya saja tadi yang penting aspirasi itu bisa masuk. Kita bisa dengar, ya kita terus kita dengar aspirasinya. Bagaimana kita bisa mencoba membantu aspirasi dari warga itu. Jadi Pak Vendabi punya tim tersendiri ya? Ya harus disiapkan, kalau nggak ada timnya kita juga berat. Megang media sosial siapa gitu, ini siapa yang turun ke lapangan siapa, semuanya dibagi-bagi ya? Iya, jadi harus ada yang di lapangan juga gitu ya, mendengarkan masukan-masukan dari warga, ketika mereka ada aspirasi mereka nyampein ke kita gitu. Sedikit tentang jadi ketua DPD, nyangka nggak? Bakal jadi ketua DPD partai yang pemenang di Kota Bekasi ini. Ya sebenarnya rada masih kaget gitu ya. Masih kaget-kaget ya. kok gue gitu ya. Masih banyak senior kan. Jadi saya sih ngelihatnya ya mungkin karena dari pusat menginginkan adanya regenerasi gitu ya. Berarti bukan artinya saya kalau buat masalah yang terbaik saya jelas kita bukan yang terbaik. Cuman mungkin dari pusat mungkin menginginkan adanya regenerasi di kepartaian. Ya mungkin akhirnya dari situ pusat melihat kita adalah orang yang pas aja gitu ya di waktu yang pas gitu. Jadi itu penilaian saya sendiri. Jadi kalau nyangka sih ya kaget, ya kaget. Waduh,
kita kan juga paham ada banyak senior kita di sini juga. Iya. Saya termasuk mengikuti soalnya ya. Ada banyak senior kita juga. Dari Surya Saputra, bukan Surya Putra maksudnya. Kalau Surya Saputra tuh aktris. Iya, tadi kan udah Artis. main film ya. Iya. Dan alhamdulillah di sinilah sekarang Pak Fedabi Iya. berada ya. Punya ruangan sendiri sekarang ya. Di lantai atas, di lantai sini ya? Iya, Betul, di lantai sini ada. Iya, lantai sini. Cuma saya seringnya malah seneng ngumpul di ruang fraksi. Iya. Kalau di ruang fraksi bisa ngobrol-ngobrol gitu. Sama ya. Dan juga ngobrol sama staf-staf yang ada, udah ngobrol gitu kan. Udah Ya. akrab sekarang ya. Iya. Iya. Iya, Pak Fedabi mungkin ada pesan-pesan khusus untuk warga Kota Bekasi ini, terutama pemilihnya Pak Fedabi di luar sana. Ya, jadi buat warga Kota Bekasi, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa Kota Bekasi kita terus menjaga agar pemerintah bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat warga. Ya, jika ada hal-hal yang masih kurang, ya bisa disampaikan, diaspirasikan ke kita, sehingga kita bisa perjuangkan. Dan saya juga berharap bahwa pemerintah Kota Bekasi nanti terus memfokuskan terhadap tadi pelayanan publik dan juga kesejahteraan masyarakat. Ya, dorongan-dorongan agar warga bisa meningkatkan penghasilannya ataupun lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan lebih luas lagi. Dorongan terhadap UMKM bisa diperkuat sehingga warga dan masyarakat bisa mempunyai daya gitu ya, mempunyai daya agak kuat dan memutar roda ekonomi di Kota Bekasi. Nah, ini kita terus dorong itu kepada pemerintah dan harapannya nanti buat warga ya kita ingin kesejahteraannya lebih baik lah. Ya. Dan tapi tadi ketika memang ini kan harapan yang ideal, kita memahami bahwa yang ideal ini tentu saja sangat jauh dari mungkin realita yang ada. Nah, antara ideal dengan realita, nah di situ adalah ada jembatan yang harus diperjuangkan. Nah, mudah-mudahan jembatan-jembatan itu adalah kerja-kerja kita. Kerja-kerja kita di dewan, kerja-kerja kita rekan-rekan juga di pemerintah kota itu adalah kerja-kerja kita. Ini kerja-kerja kita bersama. Dan satu lagi nih belum tersebut nih. Gimana anak-anak muda, pesan-pesan untuk anak-anak muda yang takut banget nyemplung ke politik nih. Buat anak-anak muda di Kota Bekasi, pertama perlu melihat politik itu adalah jangan dilihat hanya sesuatu yang kotor. Perubahan itu bisa dilakukan di semua lini tentunya. Ya, ada di perubahan kita bisa melakukan hal-hal kecil. Misalnya contoh grup yang Pandawara itu ya yang sangat fokus tentang masalah lingkungan hidup, sampah. Itu hal-hal kecil akhirnya mereka viral dan juga mereka semangat terus berbuat, itu perubahan. Nah, perubahan juga bisa dilakukan ketika kita memiliki kebijakan, gitu. Kita bisa mempengaruhi kebijakan anggaran. Jadi berapa besar anggaran? Misal contoh aja, saya nggak tahu ya ini. Anggaran misalnya tentang masalah kita pengelolaan sampah kita bisa berhasil perjuangkan bisa lebih besar lagi sehingga sungai-sungai kita bisa lebih jernih lagi. Nah, itu kan kebijakan anggaran. Nah, jadi bisa kita melakukan kerja-kerja real yang ada di masyarakat yang di bawah itu. Ayo bersama kita lakukan itu. Bisa juga bagaimana kita di politik itu bisa mempengaruhi kebijakan sehingga yang nanti efeknya itu bisa bermanfaat lebih luas gitu. Jadi jangan terlalu alergi dengan politik karena di politik itu memang pasti akan ada namanya dinamika dan juga ada ya hal-hal yang menarik ya. Hal-hal yang menarik tapi jangan lupa bahwa tujuan kita tuh ngapain di dunia politik gitu. Kalau tujuan kita di dunia politik itu tadi memberi manfaat buat masyarakat, ya itu harus menjadi tujuan kita gitu.
Ya seperti saya kemarin pas lagi di Muswil ya, alhamdulillah di Muswil PKS ya hadir Pak Gubernur ya, Pak Deddy ya KDM ya Kang Deddy Mulyadi ya, itu luar biasa memang mereka dia, karena dia sudah bisa dibilang politisi ulung ya. Dia pernah jadi bupati, pernah jadi anggota dewan, udah memahami konsep anggaran dan lain-lain. Nah ini udah sangat memahami. Jadi treatmentnya kepada masyarakat itu cepat ya. Walaupun memang akhirnya tentu saja akan selalu dihadapi dengan ya, permasalahan kita akan selalu dihadapi dengan kemampuan yang terbatas, keinginan yang tidak terbatas. Betul ya, dimanapun pasti mau gitu. Iya, kemampuan kita terbatas, kemampuan maksudnya resource kita terbatas, cuman keinginan kita yang tidak terbatas. Kalau kata Iwan Fals, keinginan adalah sumber penderitaan. Ya, keinginan kita yang tidak terbatas, itu pasti seperti itu. Nah, jadi tugasnya para pemerintah kota, tugasnya juga kita dewan adalah bagaimana dengan kemampuan yang terbatas ini bisa paling tidak memberikan efek yang optimal, kira-kira begitu. Maksimal tidak mungkin, optimal yang bisa kita kejar. Jadi cuman tidak menjadi kurang gitu ya, ataupun defisit ataupun hasilnya malah negatif, kita tidak itu. Efeknya kita pengen optimal sebaik-baiknya. Betul ya, karena tadi contohnya Pandawara Group, jadi jangan nunggu viral dulu baru bergerak, tapi bergeraklah biar jadi viral ya. Karena kalau nggak bergerak gimana mau viral? Ya. Baik Pak Mendabi, terima kasih Mbak Yola. Ini nggak lumayan juga lama ini gitu ngobrol-ngobrol. Memang harus lama kita ngobrolnya, kalau nggak lama saya lebih senang nih kalau di podcast begini, jadi ngobrol-ngobrol aja. Kalau misalnya suruh pidato malah bingung saya. Kalau pidato malah ribet lagi ya. Pidato harus dipersiapkan kalau pidato. Baik, terima kasih Pak Mendabi atas waktunya. Baik, terima kasih. Kita bermanfaat Amin, ya. amin, ya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke.